Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak doa bang. Cuan gitu, enggak. Udah nggak usah perkenalan, kan udah sering. THR-nya dikit bisa jadi banyak karena Ya uang lah pastinya, jelas. Ditanya kapan nikah, udah punya pacar apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat LMK, nama gue Nadila. Kenalin, nama gue Okta Firdaus. Nama gue Sangga Widibuana. nama gua Sean. Halo, gue Dika. Halo, nama aku Eka. Nama gue Teguh, biasa dipanggil Teguh. Saya Muhammad Rizky Alfandi. Gue Ulan. Saya Sangga Artawitama. Nama gue Sisil. Udah nggak usah perkenalan, kan udah sering. Kalau mau tahu nama-namanya mending nonton. Konten-konten sebelumnya ada nama saya. Proudly present. Please listen. Hal yang paling susah kita tahan itu ngelihat rendang buatan nenek sama es buah buatan ibu. Gue selama puasa gue sulit nahan ngantuk ya. Yang paling susah buat gue tahan emosi di jalan, kena macet tiap pagi itu rasanya pengen ngelakson sama nerakin orang. Ngomong kasar. Ngomong kotor sih. Bohong, marah, emosi, ngomong kasar, Nahan marah. Terus nahan ngomel-ngomel. ngebentak, kayak gimana ya, itu kayak refleks gitu. Gue kadang kayak ngomong keras nih, sebenarnya itu gue nggak marah, cuman emang kebiasaan aja gitu, orangnya kadang suka bikin kesel orang. Wah gitu. Padahal ya kayak bercanda gitu. Makanya orang rumah gue udah paham, cuman kayak yang baru kenal gue, orang gila nih ya, marah-marah mulu. Berkata-kata kasar. Ngomong kasar sih, nahan nafsu, juga nahan nafsu. Iya, apa itu? Pasti sama kayak warga-warga Aslep yang sebelumnya ya. Ngomong kasar sih, karena kan kita di sini mulutnya pada indah-indah banget ya. Jadinya kayak nggak bisa gitu kalau nggak ngomong kasar, apalagi kalau udah emosi, terus udah kesel sama orang atau enggak kayak udah mumet gitu, pasti kan kayak. Berkata kasar. Karena kan kita di sini mulutnya pada indah-indah banget ya. Mulut gue nih sering banget ngomong kasar gitu. Berkata kasar. Ngomong kasar. Rata-rata sama ya? Ya. Paling nggak bisa nahan itu. Pacaran sih. Bucin. Kalau nahan aus sama lapar tuh, itu masih bisa lah. Ngomong-ngomong yang toksik lah, Terus kalau lagi main game, kalau ada temen yang ngeselin, itu susah, sering banget keceplosan. Hal yang paling susah buat gue tahan adalah ngedumel. Yang kedua adalah berkata kasar. Enggak, Deng. Yang kedua adalah ingin ngisengin Aslep. Itu paling susah. Penting sih. karena kan jarang ketemu juga gitu kan. Paling kalau lagi main, kalau lagi pengen doang mainnya. Soalnya dari kumpulan keluarga itu kita bisa mengharmoniskan suatu hubungan yang tadinya THR-nya dikit bisa jadi banyak karena perkumpulan keluarga itu kan setahun sekali juga kan. Terus bisa kumpul-kumpul sama adik, keponakan, sepupu dan lain-lain. Lebaran bareng keluarga besar itu Penting dong. Keluarga besar coy. Bukan keluarga kecil. Menurut gue penting ya, soalnya itu setahun sekali. tapi lebih penting lagi kalau lebarannya bareng keluarga inti, kayak sama orang tua, sama saudara-saudara deket. Nah, yang kedua karena ya kebanyakan orang tuh jarang banget ketemu sama keluarga mereka gitu. Ya intinya lebih penting lebaran bareng sama keluarga inti, sama orang tua. Karena di momen lebaran ini kan kita ketemu keluarga besar yang ada juga keluarga yang jauh gitu. Terus kita kayak, ini siapa? Ternyata keluarga besar kita gitu. Terus kan dari situ kan terjalin tuh silaturahmi. Apalagi kalau misalkan lebarannya tuh di kampung, di rumah mbah, di rumah mbah. Terus kita kan ketemu tuh sama keluarga besar. Jadinya kita bisa kumpul di momen itu dengan keluarga. Dan menurut gue itu penting banget. Penting banget lah, karena kan penting lah kumpul keluarga sama
keluarga-keluarga besar gitu. Semisal nggak bareng keluarga besar, nanti di tahun depannya ya nggak tahu umur ada atau enggak ya kan. Lebaran bareng keluarga besar itu penting banget karena gua sendiri itu udah mulai jarang, bukan jarang sih, lebih tepatnya udah mulai sibuk sama kegiatan-kegiatan gua di kampus atau sama teman-teman gua yang lainnya. Jadi gue pengen meluangkan waktu buat keluarga gua maupun keluarga besar gua. Kalau lebaran nggak sama keluarga ya kayak sepi gitu loh, nggak dapet vibes-nya. Karena di momen lebaran kan kita saling maaf-maafan. Terus juga yang lebih penting lagi kita maaf-maafannya sama keluarga inti. Karena momen lebaran ini kan adanya cuma setahun sekali. Di situ kan juga habis puasa kita kembali ke suci, kembali ke fitri katanya. Gua lebaran tuh selalu bareng keluarga besar karena satu RT mungkin itu saudara gue semua. Iya, gue belum pernah ngerasain nggak sama keluarga besar, jadi gue nggak tahu rasanya gimana penting atau enggaknya. Cuman biasa aja sih, gue mah orangnya. Ya udah aja gitu. Yaudah, lanjut. Menurut gua penting gak penting sih ya, karena kan bisa berkomunikasi dari lewat internet gitu kan, jarak jauh. Jadi nggak usah jauh-jauh ke kampung gitu. gini, kalau misalnya kita kumpul sama keluarga besar nih, tapi di keluarga besar kita itu pada sibuk sendiri-sendiri gitu, kayak ada yang masih kerjaannya kan misalnya ketunda nih gitu kan, masih ada yang ngerjain kerjaan, ngerjain tugas, sekolah ataupun kuliah, terus ada yang main game, main handphone gitu-gitu kan, kayak padahal kan konteksnya lebaran nih, kebersamaan, lagi bersama-sama gitu, tapi kayak masih sibuk-sibuk sendiri-sendiri gitu. Kalau ditanya penting gak penting sih nggak terlalu penting ya sama keluarga besar itu. Tapi kalau seru, itu seru banget ketemu sama saudara-saudara, banyak bocah-bocah kecil, berebutan THR. Cuan-cuan gitu. Ditanya kapan nikah, ya kan? Udah punya pacar apa belum? Berkata kasar. Terus kapan punya anak? Nyicil mobil nggak? Berkata kasar. Rumah, kawin kontrak. Ya kan? Berkata kasar. Banyak lah pokoknya, banyak keseruan-keseruan yang akan terjadi ketika kita melaksanakan lebaran bareng keluarga besar. Pokoknya itu sih seru, tapi penting gak penting sih. Kalau keluarga besar itu kan ya kita emang jarang ketemu. Mungkin di momen lebaran itu kita bisa baru kumpul lagi. Tapi menurut gue yang paling penting itu sama keluarga inti sih. Sama pentingnya gak sih sama mudik? ini nih, kalau dari kacamata gua yang tidak punya kampung, mudik itu tidak penting ya. Enggak deng, itu gue pengen banget mudik tapi nggak pernah bisa karena tidak punya kampung. Pengen punya istri yang punya kampung, kampung jauh bener Padang. Jadi dia tetap aja, jadi akhirnya lebaran kagak mudik, udah di rumah aja. Kalau mudik sih penting gak penting. Kadang yang kalau orang yang punya kampung yang mudik itu mungkin jadi suatu kebiasaan. Kalau gua penting gak penting sih, karena mungkin udah jarang mudik juga, gue udah 3 tahun ini udah nggak pernah mudik gitu kan. Jadi ya kalau mudik pun kalau emang lagi ada perluan yang bener-bener urgent aja yang di sana gitu. Yang menjadi penting. Soalnya walaupun lu kagak mudik juga bisa, sekarang zaman modern bro. Bisa pakai telepon, bisa video call, bisa Gmeet, bisa Zoom. Aduh. Mudik itu menurut Iki nggak terlalu penting, kayak baju lebaran aja. Kalau misalnya kita nggak ada uang buat beli ya jangan dipaksakan. Dan kalau misalnya ketemu sama keluarga di kampung juga kondisinya kita nggak ada uang, jangan dipaksakan juga. Tapi kalau misalnya ada keluarga inti di kampung, mungkin itu jadi pertimbangan lah ya, pertimbangan yang berat buat kita. Tapi yang nggak punya kampung mah kan nggak bisa mudik. Berkata kasar. Mudik itu tergantung kita ya. Makna mudik menurut gue juga penting banget sih. Apalagi kalau misalkan kayak gue yang mayoritas keluarganya itu adanya di kampung, mereka itu pasti setiap di bulan udah puasa terus deket-deket lebaran pasti dia udah nanyain gue sama keluarga gue kayak pulang nggak lebaran kali ini gitu. Mereka tuh ngarepin yang di Jakarta tuh buat pulang ke kampung, buat kumpul sama mereka gitu. Ya buat dapetin suasana lebarannya gitu, biar nggak sepi, bisa maaf-maafan, silaturahmi. Tapi kalau gue mudik itu nggak harus di lebaran aja, walaupun emang vibes-nya beda, tapi menurut gue pulang kampung bisa kapan aja sih. Kalau mudik, selagi kita bisa selagi kita ada waktu buat mudik, ya kita mudik, sempetin mudik. Tapi kalau nggak ada waktu atau nggak ada uang buat mudik ya nggak usah.
Karena kan sekarang udah ada teknologi gitu ya. Kalau bisa mudik, ya mudik, tapi kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksain. Jadi selagi kita masih bisa berkomunikasi via internet lah, dimanfaatin aja kalau nggak bisa mudik. Makna mudik sebenarnya hampir sama sih, cuma kalau mudik itu menurut gue ya, gue lebih kayak nikmatin kayak perjalanannya aja sih gitu. Karena tiap mudik itu gue pasti punya keluarga gue sendiri ya, punya plan kayak mau jalan-jalan kemana nih, ke Malang atau ke mana misalnya. Cuma emang yang nggak jauh-jauh tetap di Pulau Jawa sih itu. Karena kan kangen keluarga kampung juga kan, keluarga di kampung. Kebetulan kampung bokap gue tuh di Malang, jadi pengen ngerasain suasana Malang tuh kayak gimana. Udah bosen suasana Jakarta mulu. Balik lagi ke penting gak penting, karena mudik kalau cuma macet-macetan di jalan, terus pas sampai kampung halaman isinya kayak gitu-gitu lagi. Makna mudik itu penting buat yang udah lama nggak silaturahmi bareng keluarga besar sih mungkin. Gua nggak punya kampung, gua nggak pernah pulang kampung karena kampung gua ada di sebelah. Jadi gue tinggal nyebrang. Gue orang Betawi, nggak punya kampung jadi. Apa yang paling gue cari saat lebaran? Nah ini nih, makanan khas dari Jawa Tengah, Solo, yaitu Tupat sayur. Yang dicari tuh udah nggak ada sekarang sama kakek nenek. Yang paling dicari suasana, karena kan suasana lebaran tuh jarang banget didapat, apalagi kayak suara takbir. Yang paling dicari saat lebaran ialah yaitu selat Solo. Ya ampun. Transferan THR itu paling penting karena dari situ bisa bikin bahagia, ya nggak sih? Cuan-cuan gitu. THR sih kalau masih bisa dapet. Ya uang lah pastinya, jelas. Siapa sih yang nggak mau uang? Pengen banget lah. ini nih, salam tempel. Iya, THR. Terus sama ini sih. Opor ayam pastinya sama ketupat sayur. Sama satu lagi makanan favorit gue. Nastar. Gue suka banget sama nastar. Biasanya tuh bibi gue yang beli nastar. Rasanya enak banget kok dia kalau beli nastar. Putri salju. Terus enggak, nastar nomor 2, putri salju nomor 3, nomor 1-nya kertasnya. Karena Astor tuh ada kertasnya. Pistolan yang peluru-peluru kecil tuh buat nembak-nembakin ponakan-ponakan biar pada bentol. Terus jajanan-jajanan di siang hari biasanya tuh nggak tahu kenapa kalau di lebaran itu jajanan yang tadinya nggak enak kalau kita beli itu jadi enak. Tapi syaratnya tuh sekelilingnya harus tidak ada jajanan-jajanan yang lain. Itu jadi enak banget asli. Terus kalau THR gue udah kagak dapet THR. Apalagi ya? Lebaran, gue lebaran cuman suka satu yang gue suka banget. Tapi yang lainnya bukan gak suka ya. Gue makan tapi gue gak begitu suka. Sagu keju. Gue setiap datang ke rumah orang kalau ada sagu keju gue minta setoples. Kan lebaran gak mungkin dong ditolak. Paling sama ketupat, karena jarang juga makan ketupat. Dan momennya tuh pas kalau makan ketupat pas di lebaran. Rasanya itu kayak beda aja gitu. Paling Kicari itu Kacang mede. Gue tuh seneng banget sama kacang mede karena menurut gue kayak kacang mede di lebaran tuh beda. terus sama gulai toco. Gulai toco tuh paling dicari tuh. Kalau keluarga kita kan keluarga orang Padang itu pasti ada gulai toco. Enggak. Nah sekarang ucapan lebaran lo buat keluarga inti, heart to heart. Heart to heart. Iki minta maaf buat keluarga besar Iki. Buat ibu, ayah, adik, kakak. Buat keluarga. Mohon maaf kalau misalkan punya salah banyak. Kalau misalkan sering ngelawan, sering nggak nurut. Karena ada suatu hal sikap yang ngebuat kalian jadi salah persepsi. Maafin kalau misalkan banyak salah dan belum jadi anak yang diinginkan. Makasih udah rawat Iki sampai sekarang. Jangan pernah bosan buat ngerawat Iki. Tapi jujur aku sendiri selalu berusaha buat jadi yang terbaik, buat jadi yang kalian inginkan. Terima kasih untuk segala semuanya pokoknya. Buat mama sama ayah sama adik gua, maafin Teguh yang kalau sering buat ayah sama mama marah atau masih kesel sama Teguh sering buat kesel mama ayah. Terus buat adik gua, maafin gua ya kalau gua sering bikin kesel lu.
Ibu, Bapak, maafin Rahma kalau kayak panggilan gue sebenarnya Rahma di rumah. Maafin Rahma kalau misalkan Rahma belum bisa jadi anak yang kalian inginkan. Semoga di tahun depan, di Lebaran tahun depan, Rahma sudah menjadi Rahma yang kalian inginkan, yang kalian banggakan. Maafin kalau Dika banyak salah, maafin juga kalau Dika suka kasar, ngomongnya suka lebih kenceng dari mama. Mungkin itu hilap, nggak sengaja, atau lagi kenapa gitu, maafin. Pokoknya maafin kalau masih suka ngebantah, masih suka ngedumel kalau disuruh, masih suka ya hal-hal yang buruk gitu deh pokoknya. Tuh minta maaf sih intinya, minta maaf, mohon maaf lahir batin. Untuk bapak dan ibu aku yang ada di kampung, maaf aku masih jadi beban, masih ngerepotin, masih suka minta transferan. Mungkin setahun ini aku jarang banget ketemu kalian sih, tapi aku yakin aku pasti punya salah dari lewat chat atau lewat manapun itu, kesel sendiri atau gimana gitu. Sehat selalu, bentar lagi kita ketemu. Buat ibu gua sama bokap, semoga sehat selalu, semoga tahun depan masih bisa berkumpul lagi, ya Allah, amin. Ucapan lebaran gue buat keluarga inti, buat mama, buat bapak. Maafin Dila kalau misalkan Dila pernah buat salah, pernah buat mama sama papa kesel, sedih, atau kayak, nih anak nih emang susah nih gitu. Maafin, gak bermaksud. Kan yang penting kalian berdua pasti taunya anak ini kan baik hati. Dan buat adek aku satu-satunya, buat Fani, selamat ya udah bisa puasa di bulan ini, bisa puasa full. Hebat. Minta maaf buat kedua orang tua gua karena makin tua makin bandel tuh rasanya nggak baik. Jadi ya maafin kalau misalkan ada salah tingkah laku. Minal aizin wal faizin buat mama papa, kakak. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Lebaran. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin juga buat teman-teman semuanya, buat semuanya pokoknya. Minal aizin wal faizin. 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 Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, aku banyak salah. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin untuk keluarga lain lah. Pokoknya gue minta maaf kalau gue punya salah. Mari bersalam-salaman sambil bermaaf-maafan. Semoga tahun depan masih bisa ngerayain lebaran bareng-bareng lagi. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.